Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang mantan anggota intelijen elit yang kini hidup menyendiri di pulau terpencil di Skotlandia. Akan tetapi, kini ia terpaksa harus kembali menghadapi masa lalunya yang penuh kekerasan saat ia berusaha melindungi seorang gadis muda yang diselamatkannya dari korban badai besar. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seseorang bernama Michael Mason yang merupakan seorang mantan agen handal yang memilih bersembunyi dari dunia luar dan tinggal di mercusuar terbengkalai di sebuah pulau terpencil. Selama 10 tahun dia hanya hidup bersama anjingnya dan tak pernah sekalipun keluar dari tempat itu. What are you looking at? Untuk kebutuhan sehari-harinya, dia hanya mengandalkan suplai dari sahabatnya yang rutin datang bersama Jesse, yaitu keponakannya yang merupakan anak yatim piatu. Don't come up here again. Most people just say thank you. Namun saat Jesse dan pamannya hendak pulang, insting Mason yang tajam merasakan ada sesuatu yang berbahaya di lautan. Melihat kejadian itu, Mason yang masih memiliki hati nurani pun langsung berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, Mason hanya berhasil menyelamatkan satu nyawa, yaitu Jesse. Where's my uncle? He's dead. Mendengar itu, Jesse pun sangat terpukul dan meminta Mason untuk mengantarkannya pulang. Namun Mason menolak karena ia tahu betul bahwa sekarang Jesse tidak punya siapa-siapa lagi. Just rest. Di situ Jesse terlihat ketakutan. Hingga pada saat Mason keluar, dia berusaha mencari sesuatu hingga menemukan pisau, yaitu untuk berjaga-jaga jika Mason ingin berbuat jahat. Melihat hal itu, Mason malah mengajari Jesse cara pegang pisau yang benar. Lalu perlahan Jesse mulai nyaman tinggal di sana. This is stronger. Lalu saat Mason sedang main catur, Jesse menanyakan nama Mason siapa. Namun Mason tidak mau memberitahu. Alhasil, Jesse hanya memberikan nama anjingnya saja, yaitu Jack. Right, Jack? Come. Hey. Black Queen to F2. Dan ternyata Jesse juga jago main catur. Lalu beberapa hari kemudian, sayangnya kaki Jesse ternyata terkena tetanus akibat luka saat kapalnya karam beberapa hari lalu. Tak punya pilihan lain sehingga Mason pun harus ke kota untuk membeli obat di apotik timur laut. Selama berada di kota, kita diperlihatkan betapa waspadanya Mason sehingga selalu menghindari CCTV. Mason juga sempat membeli baju untuk Jesse. Namun saat keluar, gara-gara TikToker yang live sembarangan demi singa jantan, alhasil wajahnya terekam kamera HP mereka. Dude, like, I said we were supposed to go in the first place, but... High priority theater.
Kemunculan Mason di kamera langsung mengaktifkan radar canggih milik MI6, yaitu Badan Intelijen milik Inggris, yang mengungkapkan bahwa ternyata beliau adalah teroris berbahaya buronan paling dicari di seluruh dunia. Did the medicine do its work? Hope they're okay. It's the best I could do. I like them. Malam harinya saat sedang menikmati makan malam bersama Jesse, tiba-tiba insting tajam Mason kembali merasakan adanya bahaya yang mulai mendekat. Dan benar saja, yang mana terlihat pasukan khusus MI6 mulai mengepung tempat tersebut. Melihat itu, Mason segera menyuruh Jesse bersembunyi di kamar mandi. Do it, Jesse. Lalu Mason yang sudah mempersiapkan segalanya seperti bermacam jebakan hingga dia pun langsung melakukan ini. Weapons free. Find this fucker. Oh, now. Dan sangat disayangkan, para pasukan itu yang bela-belain menyeberang lautan hanya untuk menyumbangkan nyawanya. Karena dengan waktu singkat, Mason mampu melumpuhkan seluruh pasukan elit tersebut sendirian. I need you to wait here. I'm coming right back. Namun sayangnya, anjing kesayangan Mason yang setia menemaninya selama 10 tahun harus menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Sorry, old boy. Menyadari bahwa tempat itu tidak lagi aman, Mason pun memutuskan untuk segera angkat kaki bersama Jesse. Sementara itu di markas pusat MI6, pemimpin mereka yang bernama Roberta yang sangat dibuat terkejut oleh Mason. Ia hampir tak percaya bahwa Mason mampu melumpuhkan pasukan elitnya hanya seorang diri. Merasa ada yang tidak beres, Roberta pun mulai melakukan penyelidikan mendalam secara rahasia. Dan benar saja, sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Yang mana Mason ini ternyata adalah mantan anggota terbaik MI6 yang sengaja difitnah sebagai teroris oleh petinggi MI6. Seolah ada rahasia besar yang sengaja dikubur rapat-rapat. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada seorang petinggi MI6 yang bernama Manafort. Dia begitu tampak ingin melenyapkan Mason sehingga saat mengetahui keberadaan Mason, Manafort pun langsung mengerahkan Salman, salah satu agen terbaiknya yang diketahui kehebatannya setara dengan Mason. Di sisi lain, Mason dan Jesse sedang berusaha mengambil mobil milik warga untuk melarikan diri. Ever use a gun? I shot squirrels with my uncle's air rifle. Hold this. One hand there. Hold it tight against your body. Keep your finger off the trigger. It's sensitive. Namun tepat saat Mason sedang sibuk mencari kunci mobil, tiba-tiba Hey. Put it down. untung saja Jesse datang dan mencoba bernegosiasi dengan cara baik-baik. Ia memohon bantuan kepada bapak-bapak tersebut, apalagi kondisi Mason saat ini sedang terluka parah akibat pertempuran hebat di pulau tadi. I've only snatched goats and sheep. Sure, it's good. Namun sayangnya, anak dari bapak itu diam-diam menelpon polisi, dan inilah yang terjadi berikutnya. Rupanya itu adalah ulah si Salman yang sudah berhasil melacak lokasi mereka. Di tengah kekacauan itu, Mason pun segera mencari cara untuk kabur dari sana. Meski Mason berhasil melarikan diri dengan mencuri mobil polisi, rupanya Salman tidak menyerah begitu saja. Ia langsung tancap gas mengejar Mason. Dan berkat
berkat kemampuan mengemudinya yang ahli, Mason lagi-lagi berhasil lolos dari kejaran si Salman. Sementara itu di markas MI6, Roberta yang curiga adanya keterlibatan Salman langsung meminta penjelasan Manafort tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan santuinya, Manafort mengungkapkan fakta bahwa 20 tahun yang lalu ia membentuk pasukan elit khusus pembunuh, dan Mason adalah satu-satunya orang yang memenuhi standar tertinggi di antara anggota yang lain. Namun segalanya berubah saat Mason melanggar perintah gila Manafort untuk membantai habis rekan-rekannya sendiri yang dirasa tidak berguna. Akan tetapi karena masih memiliki hati nurani, Mason memilih memalsukan kematian dan mengasingkan diri seperti di awal film tadi. Dan itulah alasan utama mengapa Manafort begitu terobsesi melenyapkan Mason. Di sisi lain, Mason membawa Jesse menemui sahabat lamanya, yaitu seorang mantan programmer jenius MI6 yang bernama Arthur. Diketahui dia adalah orang yang membuat program radar canggih MI6 sekaligus yang membantu Mason memalsukan kematiannya. Awalnya tujuan Mason mendatanginya adalah untuk menitipkan Jesse, tapi ternyata Arthur ini sedang berjuang melawan kanker dan hanya punya waktu kurang dari 1 tahun lagi. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba insting Mason kembali merasakan adanya bahaya. Dan benar saja, ternyata Salman kembali menemukan keberadaan mereka. Let him go. Mereka pun akhirnya berhasil lolos lagi dari kejaran Salman. Di malam harinya, Mason tampak bimbang memikirkan nasib Jesse. Dia ingin menitipkan Jesse di tempat yang aman, tetapi keadaan seolah tak memberinya banyak pilihan. Pada akhirnya, Mason justru membawa Jesse ke sebuah klub malam. Namun anehnya, kali ini Mason tidak lagi bersembunyi. Ia sengaja menunjukkan wajahnya tepat di depan kamera CCTV, seolah keberadaannya ingin diketahui. Dan benar saja, pihak MI6 segera mendeteksi keberadaannya dan langsung mengirim pasukan untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun berbeda dengan Manafort yang langsung memerintahkan pasukan pribadinya dengan satu instruksi sederhana, yaitu habisi Mason sekarang juga. Sementara itu, Mason menemui bos klub malam yang dulu nyawanya pernah diampuni. Tanpa banyak cincong, Mason langsung meminta identitas baru dan jalur pelarian untuk Jesse. Dan sebagai gantinya, Mason berjanji akan menghabisi Manafort. Namun jika bos klub menolak, tempat itu akan langsung digerebek karena ternyata Mason sengaja memancing MI6 untuk mengepung lokasi tersebut. Dan bos klub ini pun punya masalah masa lalu dengan Manafort. Karena tak punya pilihan, bos klub pun akhirnya terpaksa menuruti semua permintaan Mason. I think you wanna die. If you really wanted to, you'd come. I need you to be. Just promise me you're not going to die. Passport, ID, and 20,000 euros. You handle your end. I'll handle mine. Namun ketika Mason dan Jesse hendak keluar, para anak buah Manafort mulai menyerbu tempat itu. Di tengah kekacauan, Jesse tertangkap oleh anak buah Manafort. Mason yang tidak tinggal diam langsung meminta bantuan Arthur agar melacak posisi Jesse. Dan ketika Mason menemukan keberadaannya, ia pun langsung beraksi. Jesse pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh Mason. Dengan berkat motor yang diparkir sembarangan entah punya siapa, Mason pun langsung mengantarkan Jesse ke pelabuhan. You're gonna be okay. Disinilah momen perpisahan terjadi. Karena tidak mau berpisah, Jesse pun memohon agar Mason ikut bersamanya.
Namun Mason sadar bahwa Jesse punya kesempatan untuk hidup normal, sedangkan dirinya tidak, yang mana MI6 akan terus memburunya sampai ia mati. Meskipun Jesse terus memohon, Mason pun terpaksa melakukan hal ini. Namun rupanya pertarungan belum benar-benar usai. Salman tiba-tiba muncul, dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Alhasil Mason pun berhasil melenyapkan Salman. Beberapa hari kemudian, Manafort terlihat sedang bersantai di kediamannya, serta merasa aman dengan semua penjagaan yang selalu melindunginya. Akan tetapi, bagaikan hantu kojet, Mason tiba-tiba muncul berdiri tepat di hadapannya Manafort. Meski ketar-ketir sampai hampir kencing di celana, Manafort berusaha tetap santuy, dan gobloknya lagi malah menyalahkan Mason yang lebih memilih hati nurani daripada menuruti perintah atasan. Dan jika kalian penasaran kenapa Manafort ini terus-terusan memburunya, ternyata karena jauh di lubuk hatinya dia ini sangat takut jika Mason berbalik jadi musuh yang akan membunuhnya kapan saja. Maka dari itu, dengan teknik bacot manipulatifnya, si kakek bau tanah ini berusaha membujuk Mason agar kembali bekerja sama dengannya untuk menguasai dunia. Namun tanpa basa-basi, That's not gonna happen. lalu di akhir film, udah mau tamat aja nih film. Oke, lanjut. Lalu di akhir film kita diperlihatkan dengan Roberta yang ternyata masih memata-matai Jesse dari jauh. Namun setelah melihat Jesse yang hidup biasa-biasa saja, dia sadar bahwa Mason memang tidak berniat macam-macam. Mason hanya ingin Jesse bisa hidup normal dan tenang. Wait. It's him. Melihat itu, Roberta pun akhirnya memilih untuk menutup laporannya dan membiarkan mereka berdua bebas dari radar MI6 untuk selamanya. Your friend said this was for you. Where is he? He was there a moment ago. Dengan begitu, film pun tamat. Dari film ini kita belajar, jangan pernah mengukur nyali seseorang dari seberapa banyak dia bicara. Karena yang paling tenang seringkali menyimpan keberanian mematikan lebih dari singa di lautan. Orang yang diam bukan berarti lemah, mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat segalanya berubah. Air yang tenang memang terlihat biasa, tapi sekali bergerak, arusnya bisa menghanyutkan segalanya. Itu saja ya guys.